ما في عنا الأعياد ولازيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة سنانا عم تحلم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي صغيرة مثل صغيري ردوا للسلام أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا الطفولة أعطونا السلام. I am a child with something to say. Please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you let me? I don't weakly, my friend are praying. Small heart are begging. Give us a chance. Give us a chance. Majelis Dakwah Islamiyah Kabupaten Rokan Hulu yang terpilih pada tahun 2023. Luar biasa. Karena waktu itu Mas Sabri Umar menolak Kemudian beliau ini juga di ISG diamanahkan sebagai rektor, kan luar biasa. Jadi saya katakan luar biasa, itu memang kenyataan. Kemudian beliau juga sebagai wakil ketua di Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah Kabupaten Rokan Hulu. Jadi mudah-mudahan beliau nanti bisa menyampaikan suatu tema pada siang hari ini, yakni tentang dakwah akhir zaman dan peduli terhadap yang kejadian sekarang ini tentang Palestina, tentu saudara kita. Baik, untuk selanjutnya kita berikan waktu secukupnya kepada Ustadz Hamdi Pranata MUD. Silakan Ustadz. Kalau minum dulu Ustadz. Ini airnya ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ustaz Syafri Umar SAG yang sama-sama kita hormati, kemudian seluruh pendengar podcast Fastabiqul Khairat dimanapun berada, terima kasih. Ini merupakan pengalaman perdana nih Ustaz. Memang sejak dulu sampai sekarang belum pernah hadir di dunia podcast ini. Akhirnya mohon maaf nanti kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Terkait dengan tema kita pada sore hari yang berbahagia ini, memang tentang dakwah ini sesuatu yang sangat fundamental atau sesuatu yang sangat penting dalam ajaran agama kita. Bahkan kalau kita lacak nanti dalam Al-Quran, itu tidak kurang dari 212 ayat yang menjelaskan tentang dakwah ini dari berbagai macam sisinya. Baik nanti dari sisi kewajibannya, dari sisi metode dakwahnya, akibat orang yang meninggalkan dakwah ini memang dibicarakan secara lengkap oleh Al-Quran, yang itu membuktikan kepada kita tentang betapa dakwah itu sesuatu yang sangat penting. Maka oleh karena itulah para pendengar sekalian, dakwah itu kan secara bahasa berasal dari kalimat da'a yada'u da'watan, yang artinya memang mengajak. Adapun secara istilah memang banyak sekali ulama yang berbeda dalam mengistilahkan dakwah ini.
Tetapi di antaranya salah satu ada takrif secara istilah dari dakwah itu yang dikatakan bahwa dakwah adalah hathun nasi 'alal khairi wal huda. Bahwa dakwah itu mengajak manusia, mengajak seseorang kepada kebaikan dan kepada petunjuk. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan kemudian juga usaha untuk mengajak seseorang dalam kebaikan dan kemudian meninggalkan segala macam bentuk kemungkaran. Tujuannya untuk apa? Liyafuzu bisa'adatid dunia wal akhirah. Yang mana fungsinya kenapa kita mengajak manusia kepada kebaikan, kemudian kepada petunjuk, mengajak mereka untuk yang ma'ruf, mengajak mereka jauh lebih remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada adanya orang mukmin yang mati secara tidak wajar, apalagi kemudian dibunuh dengan secara kejam. Nah, kita lihat di Palestina ini, saya membaca kemarin berita di salah satu media televisi swasta melalui live-nya itu ternyata sudah hampir 7.000 jiwa yang meninggal sekarang di Palestina, di Gaza itu, coba. Dan dari 7.000 ini, Ustaz, itu yang paling besar itu siapa? Bukan tentara Hamas. Bukan, tetapi perempuan, anak-anak. Bahkan anak-anak itu sampai mencapai nanti ribuan. Wanita juga. Jadi sebenarnya yang menjadi korban itu anak-anak, wanita yang ada Al-Quran tadi kita diperintahkan untuk membela mereka. Nah, jadi ternyata persoalan Palestina ini bukan persoalan sederhana, tetapi kenapa kemudian kita memang harus fokus? Karena ini persoalan kemanusiaan dan Islam sangat memperhatikan tentang persoalan kemanusiaan ini. Dan memang hari ini saya beranggapan mengajak manusia untuk tauhid, untuk ibadah-ibadah mahdhah itu saya kira sudah cukup lah, karena sudah kita gaungkan sehari-hari ini. Dan insya Allah masyarakat kita imannya insya Allah sudah kuat, ibadahnya saya kira juga sudah kuat. Mana yang masuk persoalan usul pokok, mana yang masuk persoalan khilafiyah itu sudah selesai lah. Tetapi hari ini dakwah yang paling penting itu untuk saat ini memang dakwah tentang misi kemanusiaan. Karena itu yang memang kita butuhkan hari ini, dan itu menjadi persoalan kita. Baik, Ustaz. Jadi kita nampaknya membicarakan tentang ini harus agak minum dikit ya, Ustaz. Biar agak dikit kan. Ini waktu sholat pun sudah masuk. Gitu, ya, mudah-mudahan ini pembicaraan ini adalah merupakan berkelanjutan nampaknya, Ustaz. Terakhir, Ustaz, apa kira-kira yang mau disampaikan tentang kesimpulan ini sebelum kita tutup? Baik. Jadi yang pertama, bahwa kewajiban dakwah ini ada sifatnya fardu kifayah, yaitu kewajiban secara kolektif, dan kemudian juga ada kewajiban secara fardu ain, secara individu. Maka tentunya mari kita sama-sama memperhatikan tentang ini. Tidak ada alasan bagi siapapun pada hakikatnya untuk tidak melakukan dakwah di tengah-tengah kehidupannya. Kemudian yang perlu juga untuk kita renungkan bahwa dakwah di akhir zaman ini memang tantangannya sangat luar biasa. Karena apa? Karena memang bisa saja sesuatu yang kita anggap baik dianggap orang buruk ataupun sebaliknya, sehingga kita memang butuh usaha yang sangat maksimal sehingga memang betul-betul berhasil mengajak manusia itu untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, memang dakwah kepada tauhid baik, dakwah kepada hal-hal yang bersifat ibadah-ibadah mahdhah wajib ini memang penting, prinsip-prinsip ajaran agama kita. Tetapi dakwah untuk memperhatikan tentang persoalan-persoalan kemanusiaan, terutama tentang kaum-kaum mustad'afin, kaum-kaum yang tertindas sebagaimana informasi ayat itu, ini pun juga salah satu segmen yang sangat luar biasa juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mohon maaf, kadang-kadang ada juga ulama yang mengatakan persoalan-persoalan kemanusiaan itu kadang-kadang bisa jadi lebih tinggi makomnya dibandingkan dengan ibadah-ibadah sifat mahdhah ini. Kenapa? Ibadah mahdhah itu kewajibannya bisa kita selesaikan dengan perbuatan baik kepada manusia. Contohnya, kita wajib berpuasa. Ketika kita tidak mampu berpuasa, kita bisa dengan memberikan makan kepada fakir miskin, selesai. Bisa tertutupi merfit dia. Tapi kalau persoalan kemanusiaan, abai kita melihat kondisi masyarakat kita, abai kita melihat ada saudara kita yang tertindas, kemudian kita ganti dengan doa kepada Allah, sholat 1000 rakaat umpamanya, puasa 1000 hari berturut-turut umpamanya, maka
kesalahan kita akibat abai memperhatikan tentang keperluan kemanusiaan itu tidak bisa tertutupi dengan apa? Dengan kewajiban mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dakwah kepada kemanusiaan ini saya kira untuk hari ini perlu kita galakkan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, kepada umat Islam agar mereka betul-betul konsen di dalam dakwah terhadap kemanusiaan. Ini karena persoalan Palestina ini persoalan kemanusiaan, kan? Bahkan ini menyangkut tentang nyawa manusia. Dan terkait dengan persoalan nyawa ini bukan persoalan yang sederhana. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la zawalud dunya khairu wa ahwanu min qatli rajulin mu'min. Itu kata Nabi. Hancurnya dunia ini, kata Nabi, berantakannya dunia ini, berkeping-kepingnya dunia ini dalam di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih remeh, jauh lebih sederhana dibandingkan kalau ada satu saja nyawa orang mukmin itu yang mati tanpa hak. Coba. Jadi artinya persoalan nyawa ini bukan persoalan biasa, tetapi ini sangat serius. Bahkan Nabi mengatakan apa? Biarlah hancur dunia ini semuanya. Berkeping-keping dia hancur berantakan, itu jauh lebih ringan, jauh lebih remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada adanya orang mukmin yang mati secara tidak wajar, apalagi kemudian dibunuh dengan secara kejam. Nah, kita lihat di Palestina ini, saya membaca kemarin berita di salah satu media televisi swasta melalui live-nya itu ternyata sudah hampir 7.000 jiwa yang meninggal sekarang di Palestina, di Gaza itu, coba. Dan dari 7.000 ini, Ustaz, itu yang paling besar itu siapa? Bukan tentara Hamas, bukan, tetapi perempuan, anak-anak. Bahkan anak-anak itu sampai mencapai nanti ribuan. Wanita juga. Jadi sebenarnya yang menjadi korban itu anak-anak, wanita yang ada Al-Quran tadi kita diperintahkan untuk membela mereka. Nah, jadi ternyata persoalan Palestina ini bukan persoalan sederhana, tetapi kenapa kemudian kita memang harus fokus? Karena ini persoalan kemanusiaan dan Islam sangat memperhatikan tentang persoalan kemanusiaan ini. Dan memang hari ini saya beranggapan mengajak manusia untuk tauhid, untuk ibadah-ibadah mahdhah itu saya kira sudah cukup lah, karena sudah kita gaungkan sehari-hari ini. Dan insya Allah masyarakat kita imannya insya Allah sudah kuat, ibadah ini saya kira juga sudah kuat. Mana yang masuk persoalan usul pokok, mana yang masuk persoalan khilafiyah itu sudah selesai lah. Tetapi hari ini dakwah yang paling penting itu untuk saat ini memang dakwah tentang misi kemanusiaan. Karena itu yang memang kita butuhkan hari ini, dan itu menjadi persoalan kita. Baik, Ustaz, ini kita nampaknya membicarakan tentang ini harus agak minum dikit ya, biar agak dikit kan. Ini waktu sholat pun sudah masuk. Yang mudah-mudahan ini pembicaraan ini adalah merupakan berkelanjutan nampaknya, Ustaz. Terakhir, Ustaz, apa kira-kira yang mau disampaikan tentang kesimpulan ini sebelum kita tutup? Baik. Nanti setelah asar kita. Jadi yang pertama, bahwa kewajiban dakwah ini ada sifatnya fardu kifayah, yaitu kewajiban secara kolektif, dan kemudian juga ada kewajiban secara fardu ain, secara individu. Nah, maka tentunya mari kita sama-sama memperhatikan tentang ini. Tidak ada alasan bagi siapapun pada hakikatnya untuk tidak melakukan dakwah di tengah-tengah kehidupannya. Kemudian yang perlu juga untuk kita renungkan bahwa dakwah di akhir zaman ini memang tantangannya sangat luar biasa. Karena apa? Karena memang bisa saja sesuatu yang kita anggap baik dianggap orang buruk ataupun sebaliknya, sehingga kita memang butuh usaha yang sangat maksimal sehingga memang betul-betul berhasil mengajak manusia itu untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, memang dakwah kepada tauhid, baik dakwah kepada hal-hal yang bersifat ibadah-ibadah mahdhah wajib, ini memang penting, prinsip-prinsip ajaran agama kita. Tetapi dakwah untuk memperhatikan tentang persoalan-persoalan kemanusiaan, terutama tentang kaum-kaum mustad'afin, kaum-kaum yang tertindas sebagaimana informasi ayat itu, ini pun juga salah satu segmen yang sangat luar biasa juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mohon maaf, kadang-kadang ada juga ulama yang mengatakan persoalan-persoalan kemanusiaan itu kadang-kadang bisa jadi lebih tinggi makomnya dibandingkan dengan ibadah-ibadah sifat mahdhah ini. Kenapa? Ibadah mahdhah itu kewajibannya bisa kita selesaikan dengan perbuatan baik kepada manusia. Contohnya, kita wajib berpuasa.
Ketika kita tidak ketika kita tidak mampu berpuasa, kita bisa dengan memberikan makan kepada fakir miskin, selesai. Dia, ya. Bisa tertutupi merfit dia. Tapi kalau persoalan kemanusiaan, abai kita melihat kondisi masyarakat kita, abai kita melihat ada saudara kita yang tertindas, kemudian kita ganti dengan doa kepada Allah, sholat 1000 rakaat umpamanya, puasa 1000 hari berturut-turut umpamanya, maka kesalahan kita akibat abai memperhatikan tentang keperluan kemanusiaan itu tidak bisa tertutupi dengan apa, dengan kewajiban mahdhah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dakwah kepada kemanusiaan ini, saya kira untuk hari ini perlu kita galakkan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat, kepada umat Islam, agar mereka mau betul-betul konsen di dalam dakwah terhadap kemanusiaan ini. Mungkin itu Ustaz sebagai Ustaz, terima kasih. closing, Ini Ustaz nampaknya apa yang Ustaz sampaikan luar biasa. Ini nanti kalau hadir lagi di podcast ini bersedia. Insyaallah. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam tema yang berbeda atau kelanjutan tema ini. Ustaz. Insyaallah. Terima kasih para pemirsa sekalian. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang kita lakukan ini. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Terima kasih Ustaz. Ya, alhamdulillah ya. Sama-sama. Baik, kita tutup dengan billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Walillahi